Selamat pagi anak-anak, kita sudah pernah belajar tentang teks cerita sejarah atau novel sejarah pada bab pertama atau bagian pertama. Kita akan lanjutkan pada teks cerita sejarah bagian kedua. Di sini kita akan belajar tentang informasi dalam cerita atau novel sejarah. Teks cerita sejarah nanti ini memuat informasi di dalam ceritanya. Informasi tersebut dapat berupa fakta sejarah ataupun rekaan pengarang. Informasi tersebut dapat diketahui apabila kita membaca teks cerita sejarah secara keseluruhan. Itu yang akan kita pelajari nanti dalam bab 2 ini. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana sih caranya atau langkah-langkah supaya kita bisa menemukan informasi dalam teks cerita sejarah. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, teks cerita sejarah atau novel sejarah sebagai suatu karya sastra mempunyai informasi penting yang terkandung di dalam ceritanya. Informasi tersebut dapat diketahui baik secara tersirat atau tertulis maupun implisit atau tersirat di dalam teks cerita sejarah tersebut. Informasi penting dalam novel sejarah mengarah fakta yang dijadikan latar pembicaraan dalam novel tersebut. Selain latar tempat kejadian, informasi dapat juga digali dari perjalanan tokoh dan peristiwa yang mengiringi kehidupan tokoh dalam cerita tersebut. Langkah-langkah yang kita lakukan supaya kita menemukan informasi adalah: yang pertama, kita baca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama atau cermat. Kita baca secara keseluruhan. Yang kedua adalah mengidentifikasi pokok isi dan teks cerita sejarah atau novel sejarah. Kita identifikasi butir-butir yang penting dalam teks cerita tersebut. Yang ketiga adalah mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Hal itu yang kita lakukan sehingga bisa menemukan informasi dalam teks cerita sejarah tersebut. Lalu selanjutnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dalam teks cerita sejarah. Biasanya pada teks cerita yang lain pun selalu ada unsur-unsur pembangun. Teks cerita sejarah berupa novel termasuk dalam karya sastra. Sebagai karya sastra, tentu novel sejarah berhubungan dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Itu yang akan kita bahas dalam unsur-unsur pembangun dalam sebuah teks cerita sejarah ini. Ada nanti unsur intrinsiknya apa, unsur ekstrinsiknya apa. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita sejarah. Dalam hal ini, cerita sejarah berwujud novel. Kepaduan antar unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah teks cerita sejarah berwujud atau mempunyai bentuk sehingga bisa dipahami. Unsur intrinsik dalam teks novel sejarah adalah ada tema, ada alur atau plot, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Baik, kita akan lanjut pada tema. Tema atau sering juga disebut dengan inti masalah. Tema adalah ide pokok sebuah cerita. Dalam novel sejarah, tema yang ditulis pengarang biasanya adalah tema-tema yang berhubungan dengan sejarah, berhubungan dengan tokoh agama, perjuangan, dan para pejuang, juga perebutan kekuasaan. Dulu contohnya kalau kalian pernah dengar, ada novel sejarah berjudul Diponegoro, yaitu menceritakan tentang Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda. Kemudian adalah alur. Alur atau plot merupakan unsur intrinsik novel sejarah yang penting. Plot adalah serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Berdasarkan waktunya, alur dapat dibedakan menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita pelajari supaya kalian lebih paham. Nah, kita akan belajar alur. Alur ini atau plot bisa kalian gunakan untuk berbagai mata pelajaran nantinya. Yang pertama adalah alur maju.
Alur maju adalah serangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau waktu bergerak ke depan. Itu yang disebut dengan alur maju. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan urutan kejadian, waktu atau cerita bergerak mundur. Artinya ceritanya bergerak ke belakang. C adalah alur campuran. Rangkaian peristiwa yang urutannya merupakan perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Ada yang bergerak ke depan, sekaligus juga cerita tersebut bisa bergerak mundur. Itu adalah pembagian dari alur atau plot. Kemudian unsur intrinsik berikutnya adalah penumpuhan. Penumpuhan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Penumpuhan ini disebut juga dengan perwatakan. Dalam novel sejarah, tokoh-tokoh dapat berupa pahlawan nasional atau tokoh penting di suatu cerita dalam sejarah. Tokoh dalam novel sejarah bisa juga tokoh fiktif rekaan penulis semata saja atau hanya imajinasi. Penumpuhan berkaitan dengan perilaku dan watak pelaku. Jika dilihat dari seringnya pelaku muncul dalam suatu cerita atau novel sejarah, pelaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh membantu. Tokoh utama adalah tokoh yang selalu muncul dari awal sampai akhir cerita, sedangkan tokoh membantu adalah tokoh yang muncul menyertai kisah tokoh yang dialami tokoh utama. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang merupakan salah satu unsur yang digolongkan sebagai sarana cerita. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, menyajikan tindakan, menyajikan latar dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Teks cerita sejarah biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Pengarang dalam novel sejarah ini menyebut tokoh-tokoh dengan sebuah nama atau kata gantinya seperti ia, dia, dan mereka. Namun, ada juga beberapa novel sejarah, terutama teks cerita sejarah fiksi menggunakan sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama ditandai dengan penggunaan kata ganti orang pertama seperti aku dan penggunaan kata ganti pertama seperti saya. Lalu unsur intrinsik yang berikutnya adalah latar. Latar merupakan pijakan dalam teks cerita sejarah. Latar dalam novel sejarah berupa tempat, berupa waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Latar dalam teks cerita atau novel sejarah merupakan latar yang dipakai dalam peristiwa sejarah masa lalu. Kemudian adalah amanat. Amanat merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam novel sejarah disampaikan secara implisit. Amanat dalam novel sejarah biasanya berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan budi pekerti, dan susila. Amanat itu bisa kita ketahui apabila kita membaca teks cerita sejarah tersebut. Unsur pembangun yang berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Tadi sudah belajar unsur intrinsik, sekarang adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama, arti unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar teks cerita sejarah. Akan tetapi, unsur ekstrinsik tersebut tidak secara langsung memengaruhi bangunan atau sistem organisasi dalam teks cerita sejarah. Yang pertama dalam unsur ekstrinsik adalah rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Teks cerita sejarah lahir di istana dan dikarang oleh penulis golongan istana yang mempunyai daya kreatif untuk merekam kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah pada zaman itu. Biasanya teks cerita sejarah dihasilkan atau perintah raja atau pemerintah. Teks cerita sejarah juga berfungsi sebagai wadah nasihat, pengajaran, panduan, dan petunjuk kepada pemerintah dan pejabat. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik dari segi corak penceritaan.
Teks cerita sejarah mengandung dua corak penceritaan, yaitu peristiwa berupa fakta atau peristiwa sebenarnya. Yang kedua adalah peristiwa bukan sejarah atau fiksi. Peristiwa-peristiwa yang berupa fakta biasanya menceritakan sejarah pembukaan negeri, penaklukan, hubungan diplomatik, dan yang lain. Peristiwa-peristiwa sejarah tersebut bercampur aduk antara fakta sejarah dan bukan sejarah seperti mitos dan legenda. Kemudian peristiwa yang bukan sejarah adalah peristiwa fiksi. Fakta sejarah dijadikan acuan dalam penulisan cerita rekaan, tetapi bukan fakta. Mutlak hanya imajinasi si penulis dalam menulis sebuah teks cerita sejarah. Yang ketiga adalah unsur keagamaan. Unsur ekstrinsik yang berikutnya adalah unsur keagamaan. Dalam teks cerita sejarah, unsur agama masih kuat. Salah satu contohnya adalah dalam beberapa teks sejarah di Indonesia, kental sekali pengaruh agama Hindu, Buddha, dan Islam. Unsur agama tersebut tidak lepas dalam penulisan cerita. Misalnya pada cerita sejarah Majapahit ataupun Mataram. Di situ akan terlihat kekuatan dari agama Islam. Unsur ekstrinsik berikutnya adalah unsur politik. Dalam teks cerita sejarah biasanya terdapat konflik perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan. Teks cerita sejarah juga dapat berisi kisah perjuangan rakyat melawan penjajah, atau rakyat melawan pemerintah, atau rakyat berselisih paham dengan rakyat yang lain. Unsur politik juga dipakai dalam memperkuat latar dalam suatu cerita atau novel sejarah. Kemudian ada juga unsur ekstrinsik, yaitu unsur ekonomi. Teks cerita sejarah biasanya menceritakan kehidupan ekonomi pada zaman itu. Pada suatu teks cerita sejarah akan dijumpai beberapa kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan keadaan masyarakat pada masa itu. Kegiatan ekonomi yang dapat ditemui antara lain adalah berdagang, mencari ikan, atau bertani, atau kegiatan ekonomi yang lain yang ketika masa itu atau masa sejarah pada masa itu terjadi. Yang keenam adalah unsur sosial. Dalam teks cerita sejarah biasanya terdapat jenjang status sosial, misalnya antara raja dan rakyat atau antara penguasa dan rakyat. Itulah yang ada dalam unsur-unsur ekstrinsik sejarah atau unsur-unsur ekstrinsik dalam teks cerita sejarah. Itulah yang bisa kita pelajari pada bagian 2 teks cerita sejarah. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau tidak paham atau kurang paham, boleh dibuka kembali YouTube-nya, dibaca kembali, atau ditanyakan langsung kepada Diana. Semoga kalian masih tetap semangat belajar dan selalu sehat. Jangan lupa ya, like, subscribe. Oke, terima kasih.